Arahan Presiden terkait sektor pertanian, pengembangan pertanian modern yang di dalamnya adalah memanfaatkan digitalisasi seperti pengembangan smart farming. Dua anaknya memilih merantau ke Jakarta, sudah terang-terangan menolak bertani. Banyak sumber daya manusia kita, baik generasi mudanya, tidak mau bertani. Jangankan anak-anak muda, lulusan pertanian saja tidak mau bertani. Anak-anak muda sekarang punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kebanyakan tidak mau jadi petani karena pekerjaannya dianggap kotor dan tidak menguntungkan. Adapun kendala-kendala yang kita hadapi di pertanian, khususnya di Bali, adalah kurangnya minat daripada generasi muda untuk melanjutkan generasi pertanian ini, sehingga menyebabkan pertanian identik dengan kegiatan yang kurang menguntungkan. Apalagi pertanian cenderung dianggap sebagai pekerjaan yang tidak begitu menjanjikan secara ekonomis, dan kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan berkotor-kotor, bersusah payah, dan sehingga tidak mempunyai kepastian hasil yang jelas. Om Swastiastu, Salam Rahayu. Perkenalkan, saya Gedis Wardite, petani dari Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Dari permasalahan tersebut di atas, setidaknya pada saat ini berangkat dari tantangan atau kendala-kendala yang kami hadapi di pertanian tersebut, maka kami memutuskan untuk memasukkan IoT atau Internet of Things ke dalam sektor vertigasi, karena di bagian itulah yang menyebabkan pertanian itu terkesan terlalu berkendala, mengingat dengan banyaknya waktu yang tersita, kemudian banyak juga pekerjaan lain yang berkendala dari proses vertigasi tersebut. Adapun komponen-komponen IoT yang kami pasang, yang kami install di kebun pada saat ini adalah mengedepankan teknologi kelistrikan yang ramah lingkungan. Kami menggunakan solar cell, panel surya, dan itu sedikit membantu juga daripada penekanan biaya-biaya terkait dengan kelistrikan. Kemudian alat-alat yang kami gunakan adalah pompa, kemudian ada sensor pH tanah, sensor kelembaban udara, sensor hujan. Adapun komponen utama dalam IoT ini adalah kami sebut dengan mainboard, di mana di dalamnya itu ada, kami menggunakan sistem Arduino Mega ESP32, dan juga di sana ditampilkan ada LCD, kemudian ada controller, dan juga ada baterai yang penyimpanan tenaga listrik yang berasal dari solar cell tadi. Dan untuk instalasi outdoornya, kami menggunakan pompa, ada drip tip, kemudian ada sprinkler, dan di rumah bibit kami pasang fogger yang keluaran airnya lebih halus. Biaya yang diperlukan untuk luasan 20 are kurang lebih 30 juta. Itu dalam kurun waktu 15 tahun. Jadi investasi yang sangat murah. Adapun keunggulan daripada IoT adalah satu, menarik minat generasi muda untuk mencintai kembali dunia pertanian. Karena kenapa begitu? Karena bertani sudah ada dalam genggaman. Dua, vertigasi adalah proses terpanjang dalam proses budidaya di bidang pertanian. Dengan adanya IoT ini bisa menekan biaya, menghemat waktu, dan juga meningkatkan hasil daripada pertanian. Tiga, perawatan kebun bisa dengan mudah dilakukan dari mana saja, kapanpun, selama jaringan internet masih tersedia. Empat, Bali merupakan sebuah pulau yang dikenal dengan Pulau Dewata, dan tentu saja di sini dari sisi pertanian, adat dan budaya kami sering disibukkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga dengan adanya IoT ini tidak menjadi kendala lagi dalam proses perawatan kebun. 5. Pertanian berkelanjutan bisa kita wujudkan karena tidak terpengaruh dengan musim.
dan juga serangan hama bisa kita minimalisasi dengan menggunakan sungkup. Hasil pertanian dengan menggunakan EOT yang kami rasakan adalah meningkatnya 40% daripada hasil pertanian sebelum menggunakan EOT atau menggunakan sistem bertani yang konvensional. Perkenalkan, nama saya Kadek Yudi Sastrawan. Saya berasal dari Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Saya adalah salah satu petani pengguna EOT. Keuntungan yang saya dapat dari menggunakan EOT ini, pertama, saya bisa melakukan penyiraman, pemupukan dari mana saja dengan hanya menekan layar HP. Kedua, saya tidak perlu menggunakan tenaga kerja, dan ketiga, hasil yang saya peroleh meningkat sampai 40%.